Mesopotamia adalah tempat kelahiran peradaban manusia. Dengan bangkitnya masyarakat yang terorganisir, kebutuhan akan komunikasi tidak hanya dalam seni tetapi juga dalam bentuk tulisan. Disinilah sejarah benar-benar dimulai, berkat catatan yang diciptakan oleh orang-orang yang menulis dan melestarikan budaya mereka. Peradaban Mesopotamia merupakan peradaban tertua di dunia yang terletak di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Eufrat dan Tigris atau sekarang Irak. Luas kawasan peradaban ini mencapai kurang lebih 6.000 km persegi. Bangsa Sumeria, Akkadia, Babilonia, Asyria, dan Babilonia Baru merupakan bangsa-bangsa yang pernah mendiami daerah ini. Peradaban Mesopotamia ditandai dengan kehidupan pada segi agraris. Mereka mendiami daerah rawa yang dikeringkan sehingga menjadi lahan pertanian yang subur. Sarana irigasi dan sistem pengairan seperti parit dan kanal sudah dikenal pada peradaban ini. Istilah Mesopotamia berasal dari kata Yunani meses yang berarti antara dan potami yang berarti sungai. Mesopotamia menunjukkan suatu kawasan di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris, di mana sungai tersebut bermuara di Teluk Persia. Terletak di benua Asia, lebih di wilayah Timur Tengah, dan wilayah sekarang dari peradaban Mesopotamia adalah Irak. Peninggalan peradaban Mesopotamia. 1. Peninggalan di bidang arsitektur. 2. Peninggalan di bidang kebudayaan. 3. Peninggalan di bidang ilmu pengetahuan. Sejarah Mesopotamia diawali dengan tumbuhnya sebuah peradaban yang diyakini sebagai pusat peradaban tertua di dunia oleh bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria membangun beberapa kota kuno yang terkenal, yaitu Ur, Erech, Kish, dan lain-lain. Kehadiran seorang tokoh imperialistik dari bangsa lain yang juga mendiami kawasan Mesopotamia, bangsa Akkadia dipimpin Surgonagung, ternyata melakukan sebuah penaklukan politis, tetapi bukan penaklukan kultural. Bahkan dalam berbagai hal budaya, Sumeria dan Akkadia beralkulturasi sehingga era kepemimpinan ini sering disebut jilid Sumeria Akkadia. Geografi. Dalam arti sempit, Mesopotamia adalah daerah antara Efrat dan Sungai Tigris. Utara atau barat laut dari kemacetan di Baghdad dan Irak modern, yaitu adalah Al-Jazirah atau pulau orang Arab. Di selatan ini terletak Babilonia, dinamai kota Babel. Namun, dalam arti yang lebih luas, nama Mesopotamia telah digunakan untuk daerah yang dibatasi di timur laut oleh pegunungan Zagros dan di barat daya oleh tepi dataran tinggi Arab dan membentang di Teluk Persia di tenggara hingga taji pegunungan Anti-Taurus di barat laut. Hanya dari garis lintang orang Arab yang terus-menerus mengubah arah mereka selama ribuan tahun. Karakteristik. 5 karakteristik dari peradaban Mesopotamia. 1. Sistem pertanian dan pengairan. 2. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Perekonomian. 4. Pemerintahan. 5. Kepercayaan. Karakteristik sistem pertanian dan pengairan. Sejak 10.000 tahun lalu, masyarakat Mesopotamia telah bercocok tanam menanam, berternak. Peradaban Mesopotamia menjadi peradaban pertama yang membangun jaringan irigasi sebagai jaringan yang terpadu dan membakukan irigasi menjadi suatu sistem. Pemerintah memberlakukan undang-undang yang mengatur distribusi air untuk memastikan pengairan berjalan lancar. Perekonomian. Pada awalnya Mesopotamia bertumpu pada pertanian, di mana sejak sistem irigasi diterapkan, kegiatan perdagangan pun mulai bergairah. Hasil panen dan ternak yang melimpah menjadi modal dasar untuk melakukan ekspor. Ramainya perdagangan di Mesopotamia ditunjang dengan kemampuan warganya dalam matematika dan ketepatan waktu. Kepercayaan bangsa-bangsa yang mendiami Mesopotamia bersifat politeisme. Dengan satu dewa sebagai dewa tertinggi panteon, setiap bangsa menyembah dewa-dewi masing-masing seperti dewa Enlil, Sumeria, dewa Marduk, Amoria dan Kaldea,
dewa Asyur, Assyria, dewa Amesa, Spenta, Persia. Pemerintahan. Sejarah pemerintahan dalam peradaban Mesopotamia ditandai oleh silih bergantinya bangsa yang menguasai kawasan subur tersebut. Selama menguasai, tiap bangsa sempat mencapai kejayaan sebelum akhirnya runtuh. Adapun bangsa-bangsa tersebut antara lain bangsa Sumeria 3000 SM, bangsa Akkadia 2800 SM, bangsa Amoria 2000 SM, bangsa Assyria 1300 SM, bangsa Kaldea 612 SM, bangsa Persia 539 SM. Sebelum Masehi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun bangsa silih berganti berkuasa dan mendiami Mesopotamia, tetapi bangsa-bangsa tersebut telah menunjukkan prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan membawa perubahan kepada dunia. Prestasi tersebut antara lain bidang transportasi, menemukan roda, kereta, dan perahu berlayar, bidang sains, mengembangkan konsep waktu dan matematika, bidang geografi, menggunakan peta, bidang kependudukan, menggunakan konsep tata kota, bidang arsitektur, membangun menara dan gedung tinggi, dan yang terakhir ada bidang tulisan, membakukan sistem tulisan. Sumeria. Sumeria terkenal karena menjadi peradaban pertama di Mesopotamia Selatan dan karena menjadi budaya yang pertama kali mengembangkan sistem penulisan di daerah tersebut. Cuneiform bentuk seperti baji yang ditemukan di banyak tablet batu berasal dari tahun 3500 sebelum Masehi atau lebih. Cuneiform tidak ditinggalkan hingga sekitar tahun 100 Masehi ketika abjad dibuat dan digunakan di seluruh Eurasia. Cuneiform dianggap sebagai pencapaian terbesar peradaban Sumeria, dan inilah yang dapat kita syukuri karena memberi konteks sejarawan untuk budaya dan seni Mesopotamia. Uruk dan seni pahat relief. Uruk adalah kota besar di Sumer yang diberi nama pada periode awal kebudayaan Mesopotamia. Kesenian zaman itu terdiri dari banyak tembikar dan ukiran. Salah satu contoh yang terkenal adalah Walk Face, sebuah kapal alabaster yang diukir dengan 4 tingkat desain. 3 tingkatan pertama ada di dalam pola di sekitar vas bunga yang terdiri dari vegetasi di bagian bawah, binatang tengah, dan pria membawa mangkuk dan toples di bagian atas dari 3 bagian. Bagian paling atas dari keseluruhan struktur adalah pemandangan yang menunjukkan Inanna atau juga dikenal sebagai Ishtar, dewi cinta, kesuburan, dan peperangan. Periode dinasti awal. Menariknya, periode dinasti awal 2900 sampai 2350 sebelum Masehi memberi kita banyak patung nazar atau ukiran penyembah dan imam. Biasanya, sosok-sosok ini berdiri mengenakan rok atau gaun dengan tangan digenggam pada dada. Wajahnya tidak banyak berbeda, tapi gaya rambut pada wanita dan beberapa pakaian atau barang yang dipegang oleh tokoh-tokoh kecil. Ini adalah periode di mana tembaga menjadi mahal untuk sebuah patung. Salah satu contoh yang fantastik dapat ditemukan di makam kerajaan di Anram in Attica. Dengan risiko mengedit terlalu banyak, ini adalah salah satu patung paling lucu yang pernah saya lihat saat menelusuri sejarah seni. Peninggalan sejarah. Ziggurat, ilmu astronomi dan astrologi, taman gantung, aksara paku atau cuneiform, perpustakaan tertua di dunia, sistem hitung dan kalender. Terima kasih.